Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam buat siapapun kalian yang sedang menyaksikan video ini. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang berpikir komputasional, yaitu adalah salah satu materi informatika pada kelas 7. Sebelumnya, perkenalkan, Ibu adalah Monalisa dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Menurut kalian, apakah itu computational thinking atau berpikir komputasi? Jadi, berpikir komputasional adalah metode penyelesaian persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Definisi lain, berpikir komputasi adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Atau, berpikir komputasional adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah seputar ilmu komputer saja, melainkan juga untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana cara mengimplementasikan computational thinking? Adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan masalah. Kemampuan berpikir komputasional sama sekali bukanlah kemampuan untuk membuat program berbasis komputer. Oke, Ibu akan jelaskan masing-masing tentang berpikir komputasional. Yang pertama adalah berpikir memecahkan masalah kompleks atau complex problem solving. Adalah metode untuk memperjelas suatu masalah yang sangat kompleks dalam kehidupan nyata. Atau dengan kata lain adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah yang kompleks serta mengerti dan memahami tentang informasi yang berkaitan. Yang kedua ada berpikir sistem. Apa sih itu berpikir sistem? Adalah suatu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan di dunia ini dengan lebih menyeluruh. Dengan demikian, pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah pada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Selanjutnya ada berpikir kreatif. Apa itu berpikir kreatif atau creative thinking? Itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berpikir secara terus-menerus dan konsisten dalam menghasilkan segala sesuatu yang kreatif dan original. Pada prosesnya, berpikir kreatif tidak harus selalu membuat sebuah konsep yang benar-benar baru. Kamu juga bisa berpikir kreatif melalui benda-benda ataupun ide-ide yang berwujud dalam pikiran kamu. Oke, metode berpikir komputasional meliputi 4 hal, yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kita akan bahas satu-satu ya. Di sini kita akan membahas tentang dekomposisi atau memecah-mecah masalah menjadi lebih kecil sampai ke pokok sebuah masalah hingga kita menyelesaikan suatu masalah tersebut dan dapat menyelesaikan satu persatu lalu mengidentifikasi pembagian dari mana masalah itu datang. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah potongan kue besar atau pizza lalu dipotong menjadi bagian yang lebih kecil sehingga kita lebih mudah memakannya dan dapat dikonsumsi oleh orang banyak. Lalu kalau contoh nyata dalam komputer, misalnya kita menyusun sebuah file dan folder sesuai drive dan direktorinya. Oke, sekarang lanjut ke abstraksi. Jadi, apa sih itu abstraksi? Adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Contoh abstraksi misalnya kita bisa mengenali pola file dokumen, file system, file execution, struktur data, file, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mencari pola. Kalian bisa kasih Ibu clue nggak? Misal, mencari pola itu biasanya dalam sebuah masalah terdapat pola-pola tertentu untuk memecahkannya. Nah, di situ kita dituntut untuk mengetahui sendiri bagaimana pola tersebut. Contoh di kehidupan nyatanya kurang lebih kayak gini. Misal di sini ada segi 5, ya berarti itu adalah penutup dari yang segi 5 kopong ini. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi perancangan algoritma. Apa sih itu algoritma?
algoritma adalah mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahap demi tahap, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ini kita bisa lihat di sini adalah algoritma sarapan pagi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Oke? Nah, sekian dari Ibu. Kalau ada yang nggak ngerti, kita bisa membahasnya di kelas. Oke, sampai jumpa di kelas. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.